terkecuali mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu seiman dalam Islam yang dirahmati Allah, tidak lama lagi insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah dengan suatu waktu yang bersejarah dalam kehidupan orang yang beriman, yaitu Hari Raya Idul Adha. Kalau kita simak kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustadz, baik di masjid kita ini ataupun di masjid-masjid lain, ini masa-masanya memotivasi untuk melaksanakan ibadah kurban. Bahkan tadi di saat Pak Ketua kita membuka kajian ini, masih mengingatkan kita tentang tugas-tugas kita sebagai peserta kurban. Nah, termasuk pada malam hari ini, materi kita membahas tentang hikmah ibadah kurban. Bapak dan Ibu seiman dalam Islam yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang pengorbanan dalam kehidupan orang yang beriman, walaupun yang populer itu adalah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya, tetapi sebetulnya sepanjang sejarah perjalanan hidup orang yang beriman, bahkan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai detik ini, bahkan sampai nanti, tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini yang namanya pengorbanan itu pasti akan selalu ada. Paling-paling modelnya, kemudian porsinya saja yang berbeda-beda. Nah, kenapa demikian? Pada malam ini diingatkan kita sekilas tentang surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Masih ingat, Pak? Ibu masih ingat ayat ini? Kita baca ayatnya, Bu. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pertanyaan juga ayatnya. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami ini orang beriman, padahal mereka belum diuji. Nah, pertanyaan itu kembali mengingatkan kepada kita bahwa Allah bertanya itu bukan karena dia tak tahu. Allah itu maha mengetahui, jangankan yang zohir, yang nyata, yang gaib saja Allah tahu. Dia itu alimul ghaibi wasyahadah. Maka tujuan dia bertanya hanya untuk menegaskan saja bahwa kalau ada orang berani menyatakan beriman kepada Allah, maka orang yang mengaku beriman itu tidak akan dibiarkan Allah begitu saja. Dalam makna tidak akan langsung diterima. Terus, kalau orang mengaku beriman, apa yang akan dihadapkan Allah kepada dia? Kata Allah, wahum la yuftanun, sebelum mereka diuji. Jadi artinya, begitu pernyataan iman dibuat, syahadatain diikrarkan, itu pasti dihadapkan Allah kepada ujian. Apa fungsinya ujian itu? Pertama di ayat 3 dikatakan Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim.
Dan sesungguhnya kami sudah menguji orang yang beriman sebelum mereka. Jadi kalau hari ini kita mengaku beriman, pasti dihadapkan kepada ujian. Kenapa kita beriman hari ini diuji? Karena dulu sebelum kita orang mengaku beriman diuji juga. Itu bukti maha adilnya Allah. Jadi kalau hari ini diuji, dulu diuji, itu adil namanya. Kalau diuji dulu, sekarang enggak, berarti kan tak adil tuh. Atau sebaliknya, sekarang diuji, dulu tidak, itu tidak adil. Nah, maka yang pertama, guna ujian iman itu hari ini adalah sebagai pembuktian Allah itu maha adil. Yang kedua, di ujung ayat tuh, dengan ujian itu kata Allah, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itu akan ketahuan siapa yang sodaku dalam beriman dan siapa yang kadzibin, siapa yang bohong. Nah, jadi nampaknya berdasarkan ayat yang dua ini membuktikan bahwa benar atau tidaknya pernyataan iman yang keluar dari lisan seseorang, itu nanti ketika dihadapkan kepada ujian. Nah, maka dengan ujian tahulah, oh betul-betul beriman rupanya. Dengan ujian, oh berarti imannya palsu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan apa orang beriman itu diuji Allah? Diingatkan lagi kita surah Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah di ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pangkal ayatnya, peringatan Allah untuk kita. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, berarti kita nih Pak, menunggu waktunya saja. Pasti itu. Cuman kata Allah, sebelum kematian itu datang, wa nablukum, akan kami uji kamu. Dengan apa diuji? Bisyarri wal khairi. Akan kami uji kamu dengan hal yang buruk, sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang tidak disenangi. Wal khairi, akan diuji dengan yang baik, sesuatu yang disenangi orang, yang disukai orang, yang diangan-angankan orang. Bisyarri wal khairi fitnah. Sampai kapan ujian itu? Batasnya wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi kalau dibaca orang nanti, si anulah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, itu tidak ada ujian lagi sama itu. Sama orang yang sudah meninggal tadi. Jadi dengan demikian berarti selagi kita masih hidup dan iman masih tertanam di dalam jiwa kita, ujian tidak akan pernah berhenti. Ujian itu dua macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang disenangi orang, ada yang tidak disenangi orang. Yang kita jumpai dalam hidup barangkali yang dua ini aja Pak. Baik, buruk. Nah, lain dari itu nggak ada tuh. Rupa-rupanya dua-duanya ujian. Nah, cuman yang sering dipahami oleh orang, kalau dia dihadapkan kepada kesulitan hidup, dihadapkan kepada penderitaan, nah itu rata-rata orang merasa sedang diuji. Tapi kalau dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, itu jarang orang yang sadar bahwa dia sedang dihadapkan kepada ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan ayat ini kita sama-sama memahami bahwa apapun yang kita jumpai dalam hidup hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Apa contohnya ujian yang baik itu? Contoh ujian yang baik itu salah satunya disebut Allah pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-7. Ayat ini barangkali paling tidak sekali sepekan kita baca ini. Tiap malam Jumat barangkali ada kita yang baca. Dan itu salah satu yang disunnahkan membacanya pada malam Jumat, surah Al-Kahfi atau surah yang ke-18. Apa kata Allah dalam ayat ini? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Apa gunanya? Linabluwahum ayyuhum. Dengan perhiasan dunia ini akan kami uji kamu. Akan kami uji mereka. Ahsanu amala. Siapa yang terbaik perbuatannya. Jadi kalau kita tengok ayat ini, untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik kualitas imannya, itu dihadapkan Allah kepada ujian. Ujian di ayat ini adalah keindahan atau kesenangan hidup di dunia. Nah kemudian, mana contohnya keindahan dunia itu? Kita urut saja melalui ayat. Mana contohnya kesenangan dunia yang dijadikan Allah sebagai ujian itu? Kita tengok contoh di surah Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah di ayat ini? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijelaskan Allah satu-satu di situ. Kami jadikan indah dalam pandangan manusia itu sesuatu yang diingini. Nah, jadi itu yang kita inginkan, itu yang kita butuhkan, dijadikan Allah pula indah. Kadang kalau kita sudah ingin, tidak indah pun, kita cari juga. Ini di ayat ini, itu yang kita inginkan sebagai manusia, dikondisikan Allah pula dia indah. Apa dia? Pertama kata Allah, bagi kita laki-laki wanita. Wanita itu didesain Allah sedemikian rupa indah dalam pandangan manusia. Nah laki-laki yang mana kalau dia normal yang tak suka sama perempuannya Pak? Nah, kalau normal lah. Nah, apalagi anak. Yang ketiganya harta. Kebutuhan kita juga. Perhiasan berupa emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang. Nah, kalau bahasa kitanya sawah ladang itu lapangan kerja. Nah kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan hidup di dunia. Nah, jadi contohnya tadi, kalau kita ulang, setiap mukmin diuji. Ujiannya dua. Ada yang buruk, ada yang baik. Mana contoh ujian yang baik? Dunia ini dijadikan Allah indah. Mana contoh ujian dunia itu? Yang 8 tadi. Salah satunya adalah anak. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terkhusus kepada Nabiullah Ibrahim, diuji Allah dengan nomor 2 nih.
Sudah sekian puluh tahun beliau menikah, belum dianugerahi Allah seorang anak pun. Enggak sampai nikah dengan perempuan lain. Nah, setelah nikah baru dianugerahi Allah anak, bahkan sampai bernazar. Berarti perhiasan dunia itu sudah beliau dapatkan. Istri sudah, bukan hanya satu. Sudah diberi Allah anak. Sudah dapat ujian. Keindahan dunia itu sudah dapat. Tetapi setelah anak diberikan oleh Allah kepada beliau, sudah bisa diajak runding anak. Sudah bisa diajak diskusi, bisa diajak musyawarah, sudah bisa diajak untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan anak-anak seperti yang baru lari di depan kita tuh. Kalau itu belum mengerti apa-apa mereka. Kalau Ismail alaihissalam, anak Ibrahim alaihissalam tuh sudah bisa diajak runding. Nah, tiba-tiba dalam kondisi seperti itu datang perintah dari Allah untuk mengorbankan anak yang sudah sekian puluh tahun dirindukan. Sudah dikasih, disuruh pula dikorbankan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita diuji dengan sesuatu yang buruk tadi, bersabar, itu rasanya hal yang lumrah saja kita jumpai hari ini. Cuman ketika diuji dengan hal yang baik, diberikan sesuatu yang paling kita senangi, kemudian ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu barangkali sesuatu yang berat. Nah, ketika Ibrahim dapat perintahnya bukan pula seperti kita dapat perintah. Kalau kita dapat perintah kan di Quran kita baca Quran tuh, dan kita bacanya dalam kondisi kita sadar. Atau kalau tidak kita yang baca, saudara seiman yang membacakan kepada kita. Nih surah sekian ayat sekian perintah Allah, surah sekian ayat sekian larangan Allah. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan si anu, ini perintahnya, ini larangannya. Dalam kondisi kita berpikir sehat, dalam kondisi kita sadar. Kalau Ibrahim dapat perintah di saat tidur. Nah, perintahnya untuk mengorbankan anak satu-satunya di kala itu yang sudah diharapkan kehadirannya puluhan tahun lamanya. Datang mimpi pertama, belum yakin kalau itu perintah Allah. Datang lagi berikutnya, masih bimbang. Datang lagi berikutnya, baru makin kuat. Setelah keyakinan itu kuat bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru Ibrahim, kalau istilah orang cowone, action. Ya, Pak. Baru mulai gerak. Gimana? Panggil anak. Diajak runding. Bukan pula langsung ditangkap, diikat, enggak. Atau sedang tidur anak mungkin langsung digorok, enggak. Itu tadi. Dia dipanggil anak, diajak runding. Kata Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, panggilan sayang. Hai anakku sayang, inni ara fil manam,
Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, di waktu tidurku, anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Nah, kalau ditanya pendapat, itu berarti sudah bisa diajak runding, tidak sama kayak anak tadi itu. Sudah bisa diajak runding. Udah tahu dia mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, diajak runding. Sudah bisa nolong tuh, sudah bisa nolong orang tua. Nah, kemudian kita tengok pula bagaimana sikap seorang anak yang terdidik dengan ajaran tauhid. Jauh bedanya barangkali dengan kita. Dengan anak-anak kita juga. Ketika ayahnya yang membawa ajaran tauhid memanggil anak yang sudah terdidik dengan tauhid untuk melaksanakan perintah Allah, ternyata jawaban anaknya itu, ya abati, katanya, ya ayahku, kalau memang ayah yakin itu perintah Allah, if'al, katanya. Nah, kalau memang yakin ayah itu perintah Allah, udah, kerjakan. Mudah-mudahan ayah melihat saya dalam keadaan sabar. Masya Allah Bapak dan Ibu. Kalau kita tengok dari kacamata tauhid, memang orang-orang yang di dalam hatinya sudah tertanam kalimah tauhid tadi, sifat mereka seperti yang disebut Allah di surah An-Nur ayat 51 itu, innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang berimanlah yang berkata, idza du'u ilallahi wa rasulih, jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum di antara mereka. Apa jawaban orang beriman? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itulah yang diterapkan oleh Ibrahim dan anaknya. Ibrahim begitu dapat perintah dari Allah di dalam mimpinya, yang tadi jauh beda dengan kita. Setelah dia yakin itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ismail yang terbina dengan tauhid, setelah ayahnya menyampaikan kepada dia bahwa itu memang betul-betul perintah Allah, sami'na wa ata'na. Itu pengorbanan yang tidak bisa kita nilai dengan uang sebanyak apapun. Tidak bisa dinilai dengan uang 2.800.000 Pak. Anak seperti apa yang dihargai dengan duit 3 juta? Tengok pula Ismail. Diajak runding untuk menyembelih leher dia. Nah, dia sendiri yang mau dikorbankan, tapi tetap punya prinsip sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Nah, itu kalau tauhid sudah berbicara. Itu kalau iman sudah berbicara. Nah, kita Bapak dan Ibu, tidak akan ada kita diperintah untuk membunuh anak kita, tidak akan ada. Malahan syariatnya yang sampai ke kita menyembelih hewan. Nah, kambing, sapi, nah itu pun ringan. Satu sapi cuman bisa dibagi 7 kalau nggak sanggup sendirian. Nah, ringan.
Nah, kalau kita juga terima perintah itu dengan dasar iman, rasa-rasanya tidak ada alasan kita untuk tidak ikut berkurban, tentu sesuai dengan kemampuan yang kita punya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya, begitu Ibrahim diuji Allah dengan keindahan dunia berupa anak tadi, kemudian diminta Allah dikorbankan oleh Ibrahim. Yang Ibrahim korban harta yang paling ia cintai ketika itu, dan Ismail mengorbankan nyawanya. Itu merupakan bukti iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, setelah pengorbanan itu dilakukan, apa hikmah yang didapat? Kita tengok contoh ayat. Kalau kita baca firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 126, sebetulnya kan Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah. Apa kata Ibrahim? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlaha minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nah, kata Ibrahim, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berikan rezeki dari buah-buahan yang banyak. Nah, negeri aman, rezeki banyak. Untuk siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berikan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Nah, itu doa Ibrahim. Khusus untuk orang beriman, jadikan negeri mereka aman, rezeki mereka banyak. Berarti kan didoakan supaya diberi kesenangan dunia. Apa jawab Allah di ujung ayat itu? Kalau bahasa kitanya Ibrahim, kalau itu yang kau minta, wa man kafaro fa umatti'uhu qalila. Kalau itu yang kau minta, kepada orang kafir pun aku berikan kesenangan sementara. Jadi artinya apa? Ketika Ibrahim minta negeri aman, rezeki banyak, berikan kepada orang beriman, kata Allah, kalau itu yang kau minta orang kafir pun aku kasih tuh. Jadi artinya, kalau di dunia ini, yang mau kita cari bagaimana biar aman kita, bagaimana biar rezeki banyak, tidak perlu jadi orang beriman kita. Kafir pun bisa juga tuh. Kita tengoklah kenyataannya. Orang yang tidak beragama itu ada yang kaya nggak, Pak? Banyak. Tidak beragama dia. Tidak yakin dia Allah itu ada. Tidak yakin dia Tuhan-Tuhan yang lain itu ada. Kaya juga kok. Berpangkat nggak? Mewah nggak hidupnya? Paslah dibilang Allah tuh. Wa man kafaro fa umatti'uhu qalila. Kalau itu yang kau minta, orang kafir kan kuberikan kesenangan sementara. Nah, ternyatalah hari ini. Nah, cuman ujungnya itu. Tsumma, kemudian, nah berarti kan sementara yang tadi itu. Qalil itu sedikit. Tak banyak. Nah. Tsumma, kemudian, at-tarruhu ila azabin nar. Kemudian, kami paksa mereka masuk ke dalam neraka. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya Ibrahim tadi pada akhirnya menyadari bahwa sebetulnya
kesenangan, keindahan dunia itu bukan segalanya. Maka ketika disuruh menyembelih anaknya, siap aja dia. Ibrahim ketika disampaikan bahwa dia akan disembelih, dia sami'na wa ata'na saja. Apa sebab? Dunia ini memang tidak tempat untuk bersenang-senang. Di dunia ini tempat bersusah payah. Nah, maka kalaupun harus mengorbankan anak bagi Ibrahim, mengorbankan nyawa bagi Ismail, bagi mereka itu tak masalah. Yang penting apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan sebagai wujud iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita tengok hikmahnya tadi apa? Kalau kita tengok di surah Al-Baqarah 124-nya. Ketika Ibrahim sudah melaksanakan perintah tadi, wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim sudah diuji Robnya dengan kalimat, dengan beberapa perintah dan larangan. Salah satunya tadi menyembelih anaknya sendiri. Fa'atammahun, maka Ibrahim menunaikannya. Setelah ditunaikannya perintah Allah tadi walaupun berat, apa kata Allah kepada Ibrahim? Inni, kata Allah, ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan engkau sebagai linnasi imama, menjadi pemimpin bagi umat manusia. Jadi rupanya begitu perintah Allah dilaksanakan dengan cara mengorbankan apa yang paling ia cintai, terbuktilah keimanannya itu benar kepada Allah, baru diangkat Allah darajatnya. Nah, inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah. Dimuliakan Allah Ibrahim. Nah, cuman pertanyaannya, itu kan Ibrahim. Yang diuji seperti itu kan Ibrahim. Kita kan bukan Ibrahim. Iya, tapi di ujung ayat, setelah Allah bilang Ibrahim itu dimuliakan Allah, rupanya Ibrahim itu tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Apa dia bilang kepada Allah? Wa min dzurriyyati. Ya Allah, kalau hari ini engkau muliakan saya mohon padamu anak cucu saja juga dimuliakan. Jangan saya saja yang kau muliakan ya Allah, anak keturunan saya juga seperti itu. Dan doa Ibrahim itu direspon Allah. Doa Ibrahim itu permintaannya itu ditanggapi Allah langsung. Apa kata Allah? Iya, tapi la yanalu ahdidz zalimin. Akan aku muliakan anak cucumu sebagaimana aku muliakan engkau, kata Allah, dengan catatan anak cucumu itu tidak berbuat zalim. Kalau engkau patuh, dengan kepatuhanmu aku muliakan engkau, anak cucumu akan kumuliakan juga apabila patuh sebagaimana engkau patuh kepadaku. Nah, jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu, kesiapan orang berkorban sebagai pembuktian imannya kepada Allah itu akan membawa hikmah, akan dimuliakan Allah orang tersebut sebagaimana Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, jadi berarti pengorbanan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, tinggal lagi kesiapan kita lagi. Siapkah kita berkorban
sebagai pembuktian kebenaran iman kita di jalan Allah. Kalau kita siap, insya Allah, Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Nah, tapi kalau kita tidak siap, padahal kita mengaku beriman, yang dikhawatirkan nanti kita jatuh kepada golongan orang fasik. Orang fasik itu kan kalau ditengok di surah At-Taubah ayat 24 itu, mereka lebih mencintai yang 8 macam tadi daripada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Di surah At-Taubah 24. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ujungnya apa? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Pada awalnya beriman tuh, kata Allah, kul, katakan yang Muhammad, apabila abakmu, orang tua kita, anakmu, saudaramu, pasangan hidupmu, kaum kerabatmu, hartamu, perniagaanmu, lapangan kerja kita, rumah tempat tinggalmu, lebih engkau cintai dari Allah, lebih kau cintai dari Rasul, lebih kau cintai daripada berjuang di jalan Allah. Berkorban itu salah satu wujud perjuangan kita di jalan Allah. Kata Allah, fatarabbasu, tunggu. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah datangkan keputusannya. Itu kan sudah diancam tuh. Kalau lebih cinta kepada yang 8 tuh daripada kepada Allah, awas katanya. Ujungnya apa? Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, kalau sudah tidak diberi petunjuk, itu peluang masuk surga itu sudah boleh dikatakan tidak ada lagi. Nah, karena mati tidak lagi dalam kondisi beriman menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di saat Allah masih memberi kita hidayah, masih tertanam iman di dalam batin kita, kemudian rezeki masih diberikan oleh Allah kepada kita, yang kalau kita hitung-hitung, rezeki yang kita nikmati itu tidak sebanding dengan harga hewan yang dikorbankan tadi. Kalau cobalah kita buat hitung-hitung, Pak. 2.800.000, Pak. Nah, 3 juta lah. Setahun. Setahun tuh 12 bulan ya, Pak. Kalau 3 juta tuh bagi 12 berapa tuh? Ya, Pak. Berapa, Bu? Hah? Berapa, Bu? Kalau dibagi 30 berapa, Bu? Sampai 10.000? Enggak sampai, Bu. Nikmat yang kita pakai sehari sampai enggak 10.000? Belanja dapur Ibu sehari berapa?
Kalau keluarga besar mungkin 100.000 tidak cukup sehari, Bu. Taruhlah 100.000 sehari. Sisihkan 10.000. Tiap hari 10.000. Nah, itu 1 tahun udah 3 juta, 3 juta tuh. Lebih. Nah. Kalau dibanding dengan nikmat Allah yang kita pakai, enggak sebanding. Nah. Makanya di zaman Rasulullah tuh, sahabat itu begitu Rasulullah bilang, kalau mampu berkurban, tapi tidak berkurban, jangan dekat tempat sholat kami. Sahabat kan paling takut tuh yang seperti itu. Pulang ditengok, ada kambing kalau istilah kitanya di rumah. Cuman rupanya belum sampai usianya 2 tahun, Pak. Belum sampai. Tapi semangat berkorban tadi datang, bawa ke depan Rasulullah. Rasul, saya cuman ini yang ada. Menengok ketulusan hati sahabat tuh, kata Rasulullah, potonglah. Jadi mereka untuk menggapai ridho Allah tuh, apapun yang ada sama mereka, mereka korbankan. Karena apa? Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini melebihi berharganya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di surah Al-Baqarah 207 itu apa kata Allah? Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Ada sebagian manusia itu yang rela mengorbankan, yang rela menjual dirinya untuk mencari ridho Allah. Jadi jangankan harta kayak Ibrahim, nyawa seperti Ismail, ya korbankan. Yang penting ridho Allah didapat. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu sebagai seorang yang beriman, yang hampir setiap hari kita diingatkan dalam sebulan ini paling tidak, jangan kita lewatkan kesempatan yang ada ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang sangat mulia sebagai pembuktian kebenaran iman kita. Nah, mumpung masih ada 2 hari lagi, nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kebenaran iman kita, kita lakukan. Nah, mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah kepada Nabi Ibrahim yang tadi sudah kita baca ayatnya, dan kemudian doa Ibrahim itu sudah direspon Allah, dan Allah juga sudah berjanji kepada beliau, kalau kita mau taat kepada Allah sebagaimana taatnya Ibrahim kepada Allah, maka Allah akan muliakan kita sebagaimana Allah memuliakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, mudah-mudahan janji Allah tersebut kita dapatkan sehingga dimuliakan Allah hidup kita mulai dari dunia ini sampai dalam kehidupan di akhirat nanti. Pak. Ini, Pak. Allah memberikan ujian kepada hambanya ini kan. Iya, Pak, ya. Jadi bukan ujian seseorang itu, kalau Nabi Ibrahim seorang Nabi bukan level. Iya, Pak, betul. Iya, iya. Kita dapat mimpi dari Allah misalnya. Rasa tidak mungkin akan mimpi anaknya. Walaupun anaknya 7 pun masih bisa 6. Tingkat ujian itu tadi apa dulu dari tingkat tauhid seseorang. Kemudian kalau ada ayat lain kali 20 harus ada. Allah tidak akan menguji hambanya kemampuannya. Kemampuan di sini kemampuan tahu tidak, kemampuan secara pribadi. Iya, alhamdulillah. Jadi pertanyaan beliau tadi,
uh, ujian itu diukur dari mana? Nah, apakah kemampuan finansialnya atau kekuatan tauhidnya? Nah, jadi sebetulnya dengan ayat yang Bapak baca tadi terjawab itu. Yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itulah jawabannya. Allah tuh tidak akan memberikan ujian kepada hambanya itu di luar kemampuan. Nah, cuman kalau kita bawa nanti ke surah Al-Isra, surah yang ke-17, kalau kita baca di ayat 9, nah, kata Allah apa? 9-10 bisa kita tengok, kata Allah, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, gitu Pak. Barang siapa yang menghendaki kehidupan, kesenangan di akhirat, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Ah, di situ dia. Jadi kalau istilah orang Pekanbaru, dalam membuktikan tauhid kita itu, dalam berjuang di jalan Allah tuh minimalnya maksimal kita Pak. Minimalnya maksimal. Kalau bahasa kitanya apa tuh? Setidak-tidaknya ikhtiar kita untuk membuktikan iman itu maksimal. Jadi tidak ala kadarnya. Nah, itulah contoh tadi dari sahabat tadi kan. Itu yang ada cuman kasih tuh. Ya. Tapi kalau kita tengok pula nanti di ayat kan, ketika ditanya apa yang akan kami infakkan, kata Allah, kelebihan dari apa yang dibutuhkan. Berarti kan itu bentuk keringanan juga. Nah, tapi kebutuhan bukan keinginan, itu beda tuh. Kadang-kadang itu enggak kebutuhan awak, tapi salero. Nafsu. Nah, kalau sudah nafsu nanti yang bicara, itu bisa mengantarkan kita kepada kesesatan. Ya, kalau kita sudah memperturutkan hawa nafsu kita, itu berarti ilah kita bukan Allah lagi. Apa bahayanya? Afaro'aita manittakhoza ilahahu hawahu, kata Allah. Adakah engkau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahahu, sebagai sembahannya? Ujungnya apa? Pertama, wa adallahullahu ala ilmin. Allah akan membiarkan orang itu sesat. Kemudian wa khotama ala sam'ihi wa qalbihi, akan dikunci mati Allah hati dan pendengaran orang. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawatan, akan ditutup Allah penglihatan dia ke arah kebenaran. Itu bahayanya. Nah, jadi terkait dengan ujian tadi, Allah tuh tidak akan menguji kita di luar kemampuan. Maka salah satunya, kita kan tidak akan disuruh Allah menyembelih anak kita lagi. Nah, cuman seperti apa sunnahnya sudah diajarkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, waktu Isya sudah masuk untuk pertemuan kita malam hari ini. Demikian saja yang dapat kita baca dari ayat Allah. Semoga Allah memberi kita pemahaman lebih baik dari apa yang disampaikan, dan bisa kita jadikan sebagai panduan di dalam membuktikan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.